Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Lalu faktanya sampai detik ini korupsi berjalan. Lalu salah yang di mana? Salah kita sebagai bernegara, sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati. Hukuman mati tidak ada lagi. Kalau kita masih berkompromi, lantas kita masih berharap untuk mereka berubah, jangan. Saya nggak akan tidak bakal menerima hal-hal seperti ini lagi. Baik, betul. Soal memaafkan koruptor itu biarkanlah Tuhan. Tapi mengantarkan koruptor ke tiang gantungan, biarkanlah bangsa ini mewakili para regu tembak nantinya. Noel, gaya lu luar biasa. Lu mau merangi koruptor, lu mau buat jerak koruptor dengan hukuman mati. Tapi begitu lu jadi pejabat, nah lu sekarang yang jadi koruptornya. Jadi gimana? Lu siap nggak menghadapi hukuman mati seperti yang lu katakan? Atau lu mau ngebacot lagi? Membela diri bahwa lo bukan sedang melakukan tindakan korupsi. Makanya kalau jadi pejabat, pikirin rakyat dong, jangan mikirin diri sendiri. Lo malah mikir mau naik mobil Ducati, gila bener lo ah. Nangis lo, dia nangis, dia nangis. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Aman ya, kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah mainan lama oleh pelaku berinisial IBM. Seperti preskonnya KPK tadi, bahwa IBM sudah melakukan aksinya dari tahun 2019. Nah, sekarang tantangannya untuk KPK adalah berani nggak mengembangkan kasus ini sampai ke penyidikan Menteri Ketenagakerjaan yang sekarang dan mantan Menteri Ketenagakerjaan di periode sebelumnya. Yuk KPK, usut tuntas, wer. KPK terlalu cepet sih nangkepnya, jadinya nggak seru deh. Ebenezer itu termasuk orang yang karirnya itu melejit dan meroket dengan sangat cepat. Tahun 2016 masih driver ojol, kemudian menjadi relawan, kemudian naik menjadi komisaris, dan pada tahun 2024 dalam jangka waktu 8 tahun sudah bisa menduduki jabatan wakil menteri. Bahkan dengar-dengar tanggal 25 Agustus 2025 rencananya Ebenezer ini akan mengisi sebuah talk show anti korupsi dengan tema hukuman mati sebagai efek jera untuk koruptor. Namun sayangnya sebelum sempat mengisi talk show, Ebenezer sudah keduluan ditangkap. Padahal kalau mau nangkepnya itu setelah talk show ini, itu kelihatannya akan lebih seru. Karena talk show-nya temanya adalah hukuman mati sebagai efek jera untuk koruptor. Bisa dijadikan contoh tuh sebagai penerapan hukuman sesuai tema dari talk show tersebut. Ya kan? Ya kan? Pejabat sing senengane korupsi, nyolongi duit rakyat, mentingno kepentingane dhewe, keluargane, golongane. Awakmu biyen lahir ku sakjane diadani apa diloco kontolmu, cuk jancuk. Utak kok isine maling ae kono, pejabat kontol kono. Saya itu cukup kaget. Saya tidak menyangka kalau Noel itu sudah sekaya itu sekarang. Maka ketika barang bukti itu dibeberkan oleh KPK, saya merasa, wah ini sudah keterlaluan. Karena saya mengenal saudara Noel ini bukan baru, sudah lama. Jadi saya sangat kaget ketika melihat deretan kemewahan itu dipertontonkan oleh KPK sebagai barang sitaan. Saya terus terang orang yang sangat mengecam apa yang dilakukan oleh saudara Noel, dan kemarin kami juga membahas ini sebentar di DPP, di PPD Perjuangan, menyampaikan bahwa PPD Perjuangan akan mengawal kasus ini karena korupsi lah biang kerok persoalan di bangsa ini. Jam tangan mewah milik Immanuel Ebenezer. Yuk kita bahas. Lagi rame banget salah satu pejabat negara wakil menteri kena operasi tangkap tangan KPK guys. Adalah Immanuel Ebenezer, wakil menteri dari Ketenagakerjaan Indonesia.
Penasaran apakah dia punya koleksi jam tangan mewah? Dan ternyata di penelusurannya Koko lihat di internet, kebanyakan dia menggunakan jam tangan smartwatch untuk sehari-hari guys. Dari foto ini terlihat jelas ini adalah Garmin seri Fenix 8 dan harganya kurang lebih di angka 20 jutaan. Apakah termasuk mewah? Mungkin buat sebagian orang harga segitu terbilang cukup mewah ya guys. Tapi ternyata beliau punya koleksi barang-barang mewah seperti motor dan mobil yang juga disita oleh KPK guys. Bisa kalian lihat videonya di sini ya. Dan ini list barang-barang mobil dan motor yang disita oleh KPK guys. Gila, banyak banget ya. Tadi mungkin beliau tidak begitu suka koleksi jam tangan mewah, tapi kendaraan-kendaraan mewah punya beliau juga banyak banget guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Follow ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Bang Noel, saya sahabat Anda, saya prihatin tentu musibah yang Anda alami dan semoga Anda sabar bersama keluarga ya. Sekali lagi tindakan yang Anda lakukan itu tidak terpuji ya. Saya ingin mengatakan begini, tradisi pejabat-pejabat yang melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan seperti yang dilakukan oleh Bung Noel ya sebagai Wamenaker Trans itu sebetulnya itu tradisi yang buruk. Sebetulnya itu bukan tradisi yang baik dalam bernegara ya, itu bukan tradisi yang baik. Tradisi sidak pejabat dan berhadapan-hadapan dengan pengusaha secara frontal itu sebetulnya bukan sebuah tradisi yang mencirikan negara hukum, negara modern ya. Nah, negara itu adalah pemangku kebijakan. Maka posisi dia adalah membuat regulasi ya. Regulasi yang ketat ya, yang mana itu memberi sanksi kepada pengusaha yang menahan ijazah para pekerja atau melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap pekerja. Itu disanksi dan itu harus dibuat regulasinya ya. Nah, kalau sudah ada regulasinya, maka hukum ditegakkan ya, sehingga negara itu berdiri tegak ya. Nah, tradisi sidak-sidak itu justru memberi peluang pada pejabat-pejabat untuk memeras pengusaha. Nah, itu bukan tradisi yang baik. Nah, tradisi sidak-sidak itu justru memberi peluang pada pejabat-pejabat itu sekali lagi memeras pengusaha. Nah, dia nunjukin powernya, ada ruang dia negosiasi ya. Dan itu besar kemungkinan tindakan sidak yang dilakukan itu justru memberi peluang pengusaha negosiasi dan penguasa negosiasi. Ada kolusi di situ, ada nepotisme di situ, ada suap di situ. Nah, itu menurut saya sebuah tradisi yang tidak harus dilakukan. Ya, sidak-sidak itu sebetulnya hanya memastikan harga, misalnya sidak sembako dan lain-lain, itu hanya cukup sebatas itu. Nah, negara itu harus memfilter seluruh ketimpangan sosial, ketimpangan politik itu dengan kebijakan. Kebijakan dibuat, lalu kemudian negara memantau dan melaksanakan kebijakan itu dengan tegas-tegasnya. Polisi harus berdiri tegak, ya. Penegak hukum harus tegas. Nah, kalau ini dilakukan, maka ada kepastian hukum. Pengusaha di satu sisi juga dijamin kenyamanannya, kemudian pekerja juga dilindungi hak-haknya, penguasa, pemerintah juga mampu atau dihormati positioningnya. Kalau seorang pejabat berantem dengan pengusaha, mau baku hantam segala macam, itu bukan tradisi yang baik. Jadi, nah akhirnya ketika Bang Noel mengalami masalah begini, pasti pengusaha-pengusaha yang pernah dimarahi, didatangi itu bilang, mampus lu, kan kayak gitu. Nanti urusannya jadi kayak dendam, urusannya jadi kayak personal, padahal Bang Noel bertindak atas nama negara. Nah, ini juga pelajaran penting bagi siapapun yang nanti menjadi pejabat. Bagi teman-teman aktivis yang belum dapat giliran, begitu Anda jadi pejabat, ternyata Anda ini juga rentan untuk melakukan korupsi. Nah, orang akan berkata begitu. Nah, kita yang background aktivis ini merasa ini adalah sebuah sebuah presiden buruk bagi dunia aktivis ya. Salam Hotman 911. Kita mendukung tindakan dari KPK melakukan tindakan penegakan hukum. Namun ada pertanyaan serius dari Hotman Paris dalam kasus OTT Immanuel atau Noel Ebenezer ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja. KTT itu sepertinya terkait dengan jumlah uang yang
tidak terlalu besar, dan kejadiannya adalah pada dalam minggu ini di bulan Agustus 2025. Akan tetapi apabila melihat mobil-mobil dan motor-motor milik dari Immanuel yang disita, yang dipamerkan di depan gedung KPK, itu sepertinya adalah mobil dan motor yang dibeli tahun-tahun lalu. Ya, pertanyaannya, apa dasarnya untuk menyita? Apa kaitannya dengan perkara OTT yang kejadiannya adalah baru-baru ini, bukan jauh-jauh sebelumnya? Mobil motor sudah dibeli dari bertahun-tahun lalu, OTT baru bulan Agustus 2025, kenapa mobil dan motornya ikut disita? Ini hanya untuk kepastian hukum. Kita perlu pelajaran hukum. Salam Hotman Paris.